Selamat sore semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Saya lihat di sini banyak dokter-dokter, kalau nggak salah ada 25 dokter yang ada di studio. Tepuk tangan dulu untuk mereka semua. Bicara tentang dokter-dokter, saya mau cerita. Jadi tadi pagi saya berantem sama dokter. Dokter baru lah biasa. Baru belajar nyuntik kayaknya. Jadi kan saya di Twitter itu kan ngomong gitu ya. Intinya adalah kenapa sih harus demo bla 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 gitu ya. Terus tiba-tiba adalah ya dokter muda gitu. Paling 3 orang gitu ya. Jadi kalau dari ribuan atau jutaan dokter cuma 3 orang mah gua nggak anggap. Dia tiba-tiba ngomong begini wah kalau ngomong yang bener dong gini. Emosi, dokter kan bisa emosi juga. Udah gitu terus tiba-tiba ngomong begini, mudah-mudahan Mas Dedi mudah-mudahan Mas Dedi nggak sakit supaya nggak butuh dokter lagi. Aneh kan? Yeah. Saya jawab, mudah-mudahan Anda nggak kemalingan supaya nggak butuh polisi lagi, saya bilang gitu kan. Betul. Terus dia bilang gini, kalau kemalingan kan paling yang hilang cuma dompet. Kalau Anda sakit, kalau Anda kena tipes, kalau Anda kena diabetes dan sebagainya, saya bilang, tadi bilang mudah-mudahan jangan sakit, sekarang nyumpain sakit. Aneh kan? Nah, berlanjut nih dok berlanjut. Saya lihat kan ini siapa gitu, dokternya siapa gitu, emosi. Padahal dokter-dokter lain enggak, cuma dia doang gitu, berapa orang doang gitu. Ending-endingnya gini, ya mudah-mudahan intinya mudah-mudahan Anda tidak butuh dokter lagi. Maaf, saya hanya ingin meluruskan buat Anda salah. Saya butuh dokter, saya nggak butuh kamu. Langsung aja saya akan mengundang, ini adalah Dokter Dwiana Okvianti, sebuah kepala program studi Departemen Obstetri Ginekologi dan konsultan obstetri sosial, dan Dokter Nurdadi Saleh, ketua PB POGI, pengurus besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Silakan. Di tengah. Saya sampai ribut di Twitter gara-gara itu, Dok. Waduh. Luar biasa. Oke, Dok. Ini kan heboh masalahnya ya. Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan salah. Biasa, semuanya biasa. Nah, sebenarnya saya mau bahas dulu tentang demo ini. Ini sebenarnya apa sih gitu? Kan ada yang mengatakan ini bukan demo gitu kan. Ini adalah aksi sosial gitu ya. Nah, kalau buat saya yang nggak ngerti hukum, mungkin ya namanya di jalanan bawa toa tuh demo gitu. Mungkin salah gitu. Jadi yang benar apa ini sebenarnya, Dok? Saya kali yang jawab ya. Iya. Pertama begini. Memang kita tidak mengatakan itu demo. Kita katakan itu aksi solidaritas keprihatinan. Sebetulnya aksi itu bukan hanya itu. Aksi itu pertama adalah kita memasang pita hitam. Kemarin saya masih pasang, tapi saya nggak pasang lagi. Kemarin kita pasang ini. Di tangan kanan. Kemudian di atas tangan kiri kita pasang pin ini. Di seluruh rumah sakit, dokter melakukan itu. Yang kedua, kita meminta teman-teman untuk 1 hari saja tidak melaksanakan praktek dan hanya melayani emergency. Jadi kalau dikata mogok, kita nggak setuju. Kalau mogok dong nggak berbuat apa-apa. Pasien gawat, pasien bersalin, pasien harus operasi situ, kita layani. Perdarahan, kita layani. Kalau pasien flu gitu gimana? Flu, kan pasien flu minum Bordex dulu. Gitu. Suruh tunggu dulu. Minum Bordex kan nggak ada kegawat daruratan dalam flu. Iya. Suruh tunggu dulu lah ya. Minum Bordex. Terus teman-teman beberapa daerah bertanya kepada saya selaku Ketua POGI Indonesia. Kita mau mengadakan bermacam-macam kegiatan modifikasi daripada tiap-tiap cabang. Ada cabang yang melaksanakan berangkat ke gedung sate, cabang Bandung 500 dokter melakukan renungan dan doa bersama di sana. Di Batam melakukan mimbar bebas. Ya, macam-macam. Nah, yang di Jakarta mereka mengatakan mereka ingin melakukan aksi solidaritas itu dengan turun ke jalan. Tapi ini bikin macet loh, Dok. Di mana ada aksi yang nggak bikin macet. Kenapa kalau lo dokter bikin aksi macet? Berarti menurut Anda ini demo atau bukan, Dok? Menurut saya ini aksi keprihatinan. Aksi keprihatinan. Ya.
Oke, tapi kalau di sana ada polisi, dikawal polisi dan Oh, sebagainya. itu kan sebagai bentuk bahwa kita setiap tindakan yang seperti itu, pengerahan massa dan sebagainya, kan harus izin. Oke, berarti benar ini pengerahan massa ya? Iya, mau dikerahkan massa harus dong. Oke, berarti ini dokter-dokter mengerahkan massa untuk aksi solidaritas di jalanan. Ya. Oke, di jalanan. Nah, tapi akhirnya banyak sekali di berita dan sebagainya pasien-pasien yang akhirnya tidak diurus sama dokter-dokter di rumah sakit tuh. Saya nggak sepakat tuh banyak sekali. Cuman satu itu yang di mana-mana TV ditulisnya yang kakek-kakek didorong pakai kursi roda itu aja beritanya banyak sekali. Padahal nggak banyak sekali. Enggak, tapi ada. Ya ada, karena pasien itu tidak membaca berita, tidak mendengar berita, bahwa dikasih tahu. Masa orang sakit suruh baca berita dok? Gimana dok? Bukan bahwa hari Kakek-kakek lagi dok? Loh, bukan, dia bukan sakit yang harusnya bisa nggak usah hari itu. Sakitnya nggak usah hari itu? Bukan, kontrolnya dia udah penyakit kronis, kontrolnya nggak usah hari itu. Kalau sakitnya hari itu dia emergency pasti dilayani. Oh, itu sakit apa dok kakek-kakek? Iya memang sistem ya, itu dokter. sakit Sistem lumpuh. kesehatan di kita kan memang beda dengan di luar. Di luar mungkin kalau pernah keluar tidak ada orang bisa berobat tanpa perjanjian. Hanya di Indonesia yang begitu leks, semua orang boleh langsung datang dan itu menimbulkan jumlah pasien yang tidak bisa diperkirakan oleh dokter, menimbulkan kelelahan. Tapi ya itulah Indonesia. Oke. Kalau di luar kadang-kadang untuk kasus-kasus tertentu sampai 1-2 bulan baru pasien Oke, boleh. Oke, saya mau tanya nih karena saya ada telepon interaktif dengan Ibu Yulin, orang tua korban Yulia Francisca. Bisa langsung? Halo? Halo? Mau lama. Halo? Selamat malam Ibu Yulin. Halo. Selamat malam. Itu dia punya apa itu? Halo. Selamat malam Ibu Yulin. Ya. Dengar suara saya? Halo. Oh, mau apa dan kecilnya mau? Dengar suara saya Ibu Yulin? Halo. Ya, TV-nya boleh dimatikan dulu, dikecilkan. Ya. Ya, dengan suara saya? Iya dengar. Oke, bisa cerita sedikit tentang kronologisnya. Kan ini kan dianggapnya oleh keluarga sebagai malpraktek ya. Nah, gimana itu Ibu Yulin? Iya. Apakah ini malpraktek menurut Anda? Ya. Ya memang pada saat penanganan anak saya memang itu ada keterlambatan sebab waktu dia masuk rumah itu dari jam 7 pagi itu nanti dioperasi juga pada jam 7 malam. Oke. Iya. Nah, kondisinya sebelum dibawa ke rumah sakit seperti apa? Sebelum dibawa ke rumah sakit itu memang dia sudah lemah karena semalaman juga dia Oke. sudah Memang sudah lemah ya, Bu Yulin. Saya potong, maaf. kesakitan di Saya mau tanya puskesmas dengan Anda, Bahu. apakah Anda menandatangani persetujuan operasi tersebut? Ya, saya tidak menandatangani surat persetujuan operasi Apa saya tidak atau? karena kami tidak diberitahu. Jadi Anda tidak menandatangani? Tidak. Oke, karena saya dengar ada yang mengatakan menandatangani, ada yang mengatakan tidak menandatangani. Di media lain mengatakan ditandatangani. Saya tanya sekali lagi, Ibu. Memang, iya. Memang Pak, waktu jam 9 malam itu saya disodorkan lembaran kertas, namun saat itu saya tidak membaca dan mereka tuh juga tidak menjelaskan ke saya kalau itu surat apa. Oke, kenapa Anda tidak baca suratnya, Bu? Ya karena pada waktu itu saya disuruh tanda tangan di suatu loket kecil yang gelap, hanya di jendela kecil saja. Dan penjelasannya apa ketika diminta tanda tangan? Ya mereka tidak menjelaskan ke kami itu. Oke, apakah Anda membaca setelah Anda tanda tangani? Tidak. Tidak. Saya tidak membaca karena itu di loket gelap. Jadi ditanda tangan dan diambil? Ya? Ditanda tangan lalu diambil sama orangnya? Iya, diambil sama Dokter Hendy.
Oke. Saya dengar juga katanya ibu disuruh membeli obat dengan harga sekitar 1 juta rupiah, tapi Anda tidak punya uang pada saat itu, betul? Iya. Lalu Memang pada saat itu saya disuruh membeli obat, namun pada saat itu tidak ada persiapan obat di apotek. Lalu mereka menyuruh saya untuk mengecek harga obat itu kalau berapa. Oke. Ya, saya mengecek ke apotek lagi dan pihak apotek mengatakan bahwa harga obat itu 1.320.000. Mereka katakan bahwa obat ini ada persiapan di ruang operasi. Oke. Ya. Lalu terjadi tawar-menawar ya, betul? Harga. Iya, waktu itu terjadilah tawar-menawar, di mana pada saat itu saya katakan bahwa uang yang ada di tangan saya itu hanya 200.000 rupiah. Namun kakaknya sudah dalam perjalanan untuk membawa uang itu. Jadi akhirnya itu bisa ditebus obatnya ya? Ya. Jadi bisa ditebus ya? Iya. Oke. Lalu Sampai Anda saat itu juga. Anda kapan melaporkan kejadian ini ke kepolisian? Bagaimana Pak? Anda kapan melaporkan kejadian ini? Pada tanggal 13 April. Oke, karena apa Anda laporkan? Karena pertama itu kami melihat kejanggalan di hidung korban ada benang. Ya, lalu? Iya, di hidung korban ada benang. Jadi itulah yang kami merasa ada kejanggalan waktu itu. Oke. Nanti saya akan tanya tentang hal itu ya. Kalau kondisi anaknya sendiri sekarang bagaimana, Bu? Ya, ada sehat. Oke. Kita kan punya kasus ini yang sudah terjadi dan kita di sini bicara dengan dokter-dokter, penontonnya juga dokter banyak, dan saya yakin banyak sekali dokter yang menonton acara ini ya. Ada yang mau disampaikan kepada mereka? Ya, yang ingin saya tambahkan yaitu saat ini dokter-dokter sementara demo, kami kira demo itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Hormatilah putusan dari Mahkamah Agung, karena itu adalah merupakan lembaga tertinggi negara. Putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. Iya. Jadi harapan kami ke depan hanyalah dengan kejadian ini supaya ke depannya nanti tidak ada siska-siska yang lain dan dokter-dokter ayu yang lain yang muncul. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana tanggapannya terhadap Ibu Yulin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.